Halo teman-teman, kembali lagi bersama Scary Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Skynet. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Terry Lee Coker. Film ini menceritakan seorang seniman tato yang memiliki sifat psikopat dan juga kanibalisme, yang mana para korbannya diculik, diperkosa, dikuliti, serta dagingnya menjadi konsumsi hariannya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Seperti biasa, tak bosan-bosan saya mengingatkan ini adalah konten full spoiler. Untuk kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, kalian boleh melanjutkan video ini. Tapi jika kalian keberatan dengan spoiler, kalian boleh tutup video ini dan langsung menonton filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkannya seorang pria yang bernama Nathan. Dia adalah seniman tato yang kerja di sebuah bar tato. Dia adalah seorang psikopat yang sadis, dan cara mendapatkan korbannya yaitu dengan menunggu saat pelanggan datang, lalu diajaknya untuk makan malam. Dan setelah itu korbannya dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Caranya berbeda-beda, mulai dari menembaknya, ada yang dipukul sampai mati, dan ada juga dengan menusuknya menggunakan pisau. Setelah dibunuh, dia memakan daging korbannya, dan sebagian diberikan pada buaya peliharaannya. Tidak hanya itu saja, dia juga mengambil kulit korbannya untuk dijadikan sebuah kain dari kulit manusia, lalu menjualnya ke situs dark web. Produknya dibeli oleh seorang YouTuber yang bernama Jack. Jack juga mereview produk itu untuk bahan kontennya. Di suatu hari Nathan kedatangan pelanggan yang bernama Mia. Dia ingin dibuatkan tato di tangannya. Setelah semua selesai, Nathan mengajak Mia untuk makan malam bersama. Mia pun menuruti ajakannya. Setelah selesai makan, Nathan mengantarnya pulang. Adegan berpindah diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Di Jordan. Dia adalah seorang detektif polisi dan mendapatkan laporan dari seseorang tentang beberapa wanita yang hilang selama 3 bulan berturut-turut dan penemuan kulit manusia yang dijual di situs dark web. Lalu detektif itu menugaskan seorang wanita yang bernama Eva untuk menyelidiki kasus tersebut. Lalu ia mulai mencari tahu tentang kasus itu, dan selama beberapa minggu belum juga membuahkan hasil. Diketahui bahwa pelaku juga bergabung di suatu organisasi keagamaan. Kemudian Eva juga bergabung dengan organisasi itu untuk melakukan penyamaran. Di sana Eva mendapatkan info bahwa dia bekerja di sebuah bar tato. Kemudian Eva langsung pergi ke tempat itu dan mencoba untuk mentato dirinya. Di sini Nathan menato Eva dengan metode scarification, yaitu metode yang akan merusak kulit dengan berbentuk sebuah gambar. Eva masih belum curiga dengan apa yang akan dilakukan oleh Nathan. Setelah selesai, Eva langsung pergi dari tempat itu. Kemudian kulit Eva hasil dari tatonya disimpan oleh Nathan di sebuah toples yang bertuliskan nama Eva. Terlihat di lemari itu ada banyak toples yang berbeda-beda namanya. Tentunya itu adalah toples yang berisikan hasil dari korbannya. Daging itu menjadi makanan sehari-hari dan juga buaya peliharaannya. Pada suatu hari di pameran tato, Nathan dan Eva secara tidak sengaja bertemu kembali. Di sini mereka mengenal lebih jauh satu sama lainnya dan mereka jalan-jalan bersama. Setelah itu Eva pamit untuk pulang. Nathan juga pulang dan pergi ke ruang rahasianya. Di ruangan itu ternyata ada Mia yang telah menato sebelumnya.
Kemudian Nathan membuka sebuah alat dan menjilati tato Mia. Nathan berkata dirinya sangat enak, lalu ia membunuh Mia. Kemudian daging Mia dibagikan ke hewan peliharaannya. Di malam harinya Nathan pergi mengunjungi rumah Eva untuk makan malam bersama. Di saat makan malam, Nathan memberikan daging korbannya yang dia bawa kepada Eva. Eva menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya vegetarian. Hal itu membuat Nathan sedikit kesal dan ia dengan sengaja menumpahkan minumannya kepada Eva. Eva tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu dia pergi ke kamarnya untuk ganti baju. Nathan mengikutinya untuk memberikan baju kepada Eva. Dan itu adalah bajunya Mia yang telah dibunuhnya. Lalu Eva menolaknya dan berkata bahwa baju itu terlalu besar untuknya. Nathan juga melihat tato di tangan Eva dengan tulisan Arab. Dia menjelaskan arti tato itu kepada Nathan, yang artinya, "Apa yang memupukku, menghancurkanku." Nathan terlihat menyukai tato tersebut dan menginginkannya. Disinilah Eva mulai mencurigai Nathan. Untuk mengalihkan perhatiannya, Eva mempersilahkan mencicipi tubuhnya alias mantap-mantap. Di keesokan harinya saat Nathan akan beranjak pergi, kakinya tersangkut oleh tas milik Eva. Lalu ia membukanya. Di sini Nathan mengetahui bahwa Eva adalah seorang polisi. Ia pun meletakkannya kembali dan bergegas pergi dari sana. Tak lama kemudian Eva terbangun dari tidurnya. Eva melihat Nathan yang sudah pergi dan kemudian ia mengejarnya serta mengikutinya dari belakang. Terlihat Nathan yang masuk ke sebuah ruangan dan dari situlah Eva mengetahui tempat tinggal Nathan. Ia langsung melaporkannya kepada detektif DeJordan. Dia berkata bahwa Nathanlah pelakunya yang menyebabkan hilangnya para wanita akhir-akhir ini. Lalu Eva pergi ke bar tato Nathan. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan dan perempuan itu mengatakan bahwa Nathan sudah tidak bekerja lagi di sini. Eva yang mendengarnya lalu ia bergegas pulang ke rumahnya. Setelah sampai, Eva melihat pintu rumahnya yang tidak terkunci. Eva curiga bahwa Nathan yang telah membukanya. Di saat ia menuju ke kamarnya, ia menemukan kunci rantai milik Nathan. Mungkin Nathan sengaja meninggalkan kunci di rumah Eva agar Eva menyusul ke tempat tinggalnya. Eva yang sudah mempunyai firasat tidak enak, lalu ia mempersiapkan pistolnya untuk menemui Nathan. Setelah sampai, ia membuka pintu dengan kunci tersebut. Kemudian dia menelusuri setiap ruangan yang ada. Akan tetapi Nathan tidak ditemukan. Dan di saat Eva masuk ke ruangan buaya, dia bertemu dengan Nathan yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Lalu ia menodongkan pistol kepada Nathan dan bertanya dengan kasus hilangnya para wanita tersebut. Akhirnya Nathan mengakui perbuatannya itu. Kemudian Nathan mengambil pistol dan menembakkan kepada Eva. Dan terjadilah baku tembak-menembak di antara mereka. Eva terkena tembakan di lengannya. Dan itu membuatnya harus melarikan diri dari sana. Lalu Eva bersembunyi di salah satu ruangan. Dan ternyata itu adalah dapur milik Nathan. Di saat ia membuka kulkas, ternyata ia menemukan toples-toples yang berisi daging manusia. Kemudian Eva menemukan toples yang bertuliskan namanya. Lalu ia pergi dari situ. Dia juga bertemu salah satu korban yang masih hidup yang bernama Sophie. Eva mencoba melepaskan ikatannya. Tiba-tiba Nathan datang lalu memukul Eva dari belakang hingga ia pingsan. Kemudian Nathan mengikat Eva bersama Sophie. Eva yang diikat tidak bisa berbuat sesuatu untuk memberikan perlawanan. Dan di saat Nathan akan membunuhnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Nathan pun pergi untuk membuka pintunya. Dan ternyata itu adalah DeJordan. Dia datang mencari Eva.
Nathan mempersilahkan masuk untuk mencari Eva ke dalam. Setelah dia mengecek ke dalam, dia tidak menemukan keberadaan Eva di sana. Lalu dia pergi dari tempat itu. Nathan pun kembali mencari Eva. Ternyata mereka berdua sudah tidak ada di sana. Nathan yang menyadari hal itu, dia bergegas mencari mereka. Tak lama kemudian bertemu dengan Eva yang sedang berdiri di hadapannya. Tak disangka di belakang Nathan tiba-tiba ada Sophie yang langsung menusuk lehernya Nathan. Dan Nathan langsung mencabut pisau itu lalu menusukkannya pada Sophie hingga tewas. Eva yang telah menyadari kalau Sophie telah tewas, lalu dia menghampiri Nathan dan mengambil pistolnya Nathan serta menodongkan kepadanya. Eva mencoba untuk menembak Nathan, namun yang terjadi pistol itu tidak ada pelurunya. Tak menunggu waktu lama, Nathan langsung mencekik Eva hingga pingsan dan meninggalkan Eva di sana. Di sisi lain, Jordan pergi mengunjungi rumah Eva. Akan tetapi dia tidak menemukan Eva di rumahnya. Lalu ia menabrakkan mobilnya kepada Jordan hingga tewas seketika itu juga. Di keesokan harinya, Eva sudah mulai sadar dan segera keluar dari sana. Namun ternyata Nathan sudah mengunci pintunya dan itu membuatnya menunggu selama beberapa jam. Setelah itu datanglah polisi guna menyelidiki tempat tinggal Nathan. Namun anehnya mereka tidak menemukan bukti adanya pembunuhan di sana. Kemudian Nathan ditangkap dengan kasus yang berbeda, yaitu kasus tabrak lari yang dilakukan kepada Jordan. Dan akhirnya dia divonis hanya 4 tahun penjara. Eva yang sudah pulih tidak bisa berbuat sesuatu karena dia tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Adegan berpindah kepada Nathan yang sedang menato narapidana lainnya di dalam penjara. 4 tahun telah berlalu. Nathan pun telah bebas dari masa tahanannya. Di sana dia dijemput oleh seseorang yang bernama Jack, yang di awal film tadi diperlihatkan sebagai YouTuber. Mereka berdua adalah keluarga di organisasi keagamaan. Kemudian mereka berdua pergi mengikuti upacara di organisasi mereka. Dan mereka mulai mengucapkan kata-kata mungkin seperti mantra ya, yang berbunyi apa yang memupukku menghancurkanku. Kata-kata itu sama dengan tato yang berada di tangannya Eva. Itu artinya Eva juga ada hubungannya dengan organisasi itu. Seperti yang kita ketahui di awal film, Eva bergabung dengan organisasi itu hanya untuk menyelidiki Nathan. Dan ternyata Eva juga berada di situ dan langsung menembak Nathan seketika itu juga. Dan film pun selesai. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nathan ini adalah psikopat yang cerdas, karena dia bisa menyembunyikan bukti kejahatannya yang asli dari hukum dengan cara mengalihkan perhatian polisi pada kasus sebenarnya, dan dengan sengaja menabrak detektif Jordan agar menghilangkan jejak aslinya. Dan benar saja, alhasil dia cuma divonis 4 tahun penjara. Oke teman-teman, cukup sekian ringkasan alur film dari saya. Jika kalian suka, kalian boleh berlangganan dengan channel ini. Dan jika kalian ada saran ataupun request, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.